Tak kirim dengan bawaan ya. Assalamualaikum. Tahu ya, batu kirim. Bukaan. Oke, ane jenengan bawa. Apa? Ini ragu bukaan. Ragu buka. Apa? Yang Mana ngisar wae, anu dan saya kita seneng ngisar bukan itu mulai nyiapin ngisar. Nawes. Bukan itu apa? Kan jangan tak boleh ini apa ya? Tak buka. Kirim jenengan. Aku nak tak buka aja langsung aja. Dari saya tak kirim jenengan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ustadz yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi Masjid Muthahirin yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, sehingga bisa menghadiri pengajian rutin di Masjid Muthahirin. Bapak Ibu yang kami hormati, pengajian pada pagi hari ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Jamaluddin Ahmad. Biasanya sebelum pengajian Ustadz yang pokok pembacaan HPT karena Pak Kusmanto nyuwun pangapunten pamit, sehingga pagi hari ini tidak bisa membacakan HPT. Untuk itu jamaah sekalian, sebelum pengajian dimulai perlu kami sampaikan bahwa kebetulan ada jamaah kita yang dulu juga rutin berangkat pengajian, tapi karena sudah beberapa bulan ini tidak berangkat karena sakit, sehingga tidak bisa berangkat, dan pagi hari ini beliau dipanggil oleh Allah SWT tadi malam. Nggih menika Bapak Mariono. Bapak Mariono wonten dalemipun wonten sebelah menika. Dados termasuk jamaah rutin wonten Sabtu pagi. Pramila mengke menawi setelah pengajian Bapak Ibu ingkang badhe sekalian takziah nyolataken, monggo pun kita saged sareng-sareng, menawi ingkang sampun napa takziah nggih langsung kondur mboten napa-napa, umpamanipun siang nggih mboten napa-napa. Dados berita lelayu menika saking Ibu keluarga Sukarni ingkang dalem wonten ing tempel, nggih menika ingkang sedo Bapak Mariono usia 64 tahun. Lan badhe dipun sarakaken mengke siang Sabtu 9 September 2023 jam 14 utawi 2 siang wonten makam Tegal Sorogenen. Mengatakan sekedhik napa pengumuman kalian nggih kegandengan menika termasuk jamaah kita rutin. Pramila monggo menawi saged takziah, alhamdulillah, umpamanipun boten saged langsung badhe kondur karena kewajiban yang sanes mboten napa-napa.
Bapak Ibu ingkang kula hormati, pramila monggo pengajian pada pagi hari ini kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Pak Kosmanto nyuwun pamit sehingga langsung ke Ustadz Haji Jamaluddin Ahmad. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Dan insya Allah PowerPoint nanti segera akan kita baru dibuka. Monggo Pak Jamal. Kirim juga lagu ranting itu penting. Oh, Terus ditayang ke sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak, yang paling awal mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa merutinkan diri setiap Sabtu pagi mendatangi pengajian rutin di Masjid Muthahirin ini. Mudah-mudahan pengajian yang selalu kita datangi ini bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan manfaat keberkahan bagi kehidupan kita, rumah tangga kita dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Ini kelihatannya pengajiannya ini kok wanitanya semakin tambah banyak, bapak-bapaknya semakin tambah sedikit ya. Betul ya Bu ya? Kita kok ini soyong idul. Ayo mepet mereka. Gak apa-apa, memang dunia ya seperti ini. Di mana-mana kalau pengajian rata-rata mayoritas ibu. Nah, termasuk di nitian ini. Jadi alhamdulillah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan meneruskan pengajian kita yang temanya ini yang keempat kali, temanya masih bergembira atau berbahagia dalam berkehidupan dan berislam. Karena kita warga Muhammadiyah ditambahi bergembira dalam bermuhammadiyah. Nah itu. Sudah 3 kali pertemuan, saya sudah lupa sampai mana. Ada yang nyatet Bu, terakhir sampai mana Bu? Yang nyatet aja lupa. Yang nyatet aja lupa. Gitu. Ya nyatet aja lupa. Tapi seingat saya yang terakhir saya banyak membahas tentang sikap egois. Karena salah satu penghambat utama orang bahagia, orang gembira itu adalah salah satunya adalah egois. Egois apa? Seingat saya sudah saya sampaikan pada ibu-ibu. Salah satunya mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Lihatlah banyak manusia yang menuhankan ego dirinya, hawa nafsunya. Nah itu, jadi salah satu yang membuat kita itu rusak dalam hidup kita itu adalah ketika kita sudah menuhankan ego kita, keakuan kita, hawa nafsu kita, kecenderungan rendah kita. Nah itu Pak, kalau sudah egois itu yang egois bahagia tapi orang lain sengsara. Gitu. Orang lain sengsara. Jadi kalau egois itu
ada satu orang egois di masjid ini, satu orang saja itu yang 200 stres semua. Pas ceramah ada yang ngomong sendiri keras gitu, Bu. Ya, mau negur nggak berani, padahal ganggu pengajian tuh kita stres semuanya tuh. Satu orang yang egois saja bisa membuat se-Indonesia itu bisa kacau balau. Kalau yang egois itu kemudian punya kekuasaan, punya pengaruh, bisa membuat orang lain sengsara. Di rumah tangga juga begitu. Nah, gitu ya. Suaminya egois, istrinya lebih egois. Nah, kacau. Nah, gitu, Bu. Dan saya pernah tanya sama ibu-ibu kan waktu itu, seingat saya, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ibu-ibu dijawab. Ibu-ibu yang egois itu sebenarnya bapak-bapak atau ibu-ibu? Gitu. Ibu-ibu akan kur, bapak-bapak. Nah, gitu ditanya bapak-bapak, yang egois ibu-ibu atau bapak-bapak? Seperti itu. Jadi, kenapa bisa jawabannya begitu? Karena orang egois itu tidak merasa dirinya egois itu masalahnya. Saya merasa suami yang bagus, istri saya hadir di pengajian ini, istri saya hadir. Ya, tadi kalau jam 5 luwih 5 menit atau 10 menit sudah datang di sini. Ya, itu saya merasa suami baik-baik, tapi yang merasakan saya itu baik atau tidak itu kan bukan Jamaluddin, tetapi istri saya. Itu loh, Bu. Ibu-ibu juga begitu. Saya itu yang solihah Pak Jamal. Tanya sama suaminya, apakah betul kita itu istri yang solihah? Karena yang merasakan akibat dan dampak dari sikap egois itu adalah orang lain. Jadi maafkanlah istriku kalau selama ini saya egois kan gitu. Nih Bapak Ibu yang saya hormati, seingat saya terakhir saya membahas itu. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, yang unik Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ke Mekah 2 kali, naik haji 2 kali. Ke Mekah atau naik haji 2 kali. Saudi waktu itu, gitu, penguasanya sering dijuluki orang Wahabi. Gitu, sering dijuluki orang sebagai Wahabi, meskipun itu sebenarnya julukan yang tidak terlalu tepat. Meskipun ada sejarah yang mengaitkan dengan itu juga nggak salah. Artinya sebuah paham yang pengen menegakkan orisinalitas, gitu, kemurnian agama Islam, khususnya di bidang akidah dan di bidang ibadah mahdoh. Itu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ke sana 2 kali naik haji. Yang kedua, setahu saya Bapak, naik hajinya itu dibiayai oleh Jeng Sultan. Ya. Salah satu tugasnya adalah mempelajari kristologi. Yang naik haji yang kedua itu. Nah, naik haji yang kedua, kemudian pulang, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan semakin bersemangat untuk mendirikan sebuah perkumpulan atau pergerakan, gitu. Sebuah perkumpulan atau pergerakan yang kemudian saat ini menjadi Muhammadiyah. Yang unik Bapak-bapak, Ibu-ibu, tujuan Muhammadiyah tahun 1914 sebenarnya hampir sama dengan tujuan sebelumnya, tetapi tujuan sebelumnya yang melingkupi Keraton Ngayogyakarta. Tapi kemudian itu menjadi Hindia Nederland. Muhammadiyah pada tahun 1914 sudah dapat izin oleh pemerintah Belanda mengenalkan Islam sesuai dengan paham agama Muhammadiyah ke seluruh Hindia Belanda, Hindia Nederland, seluruh Indonesia waktu itu. Nah, pada tahun 1914 itu tujuan Perserikatan Muhammadiyah adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Nederland. Ini kata-katanya menarik Bapak Ibu.
Jadi Ki Haji Ahmad Dahlan merumuskan maksud dan tujuan Muhammadiyah saat itu ada dua. Yang pertama saya ulangi, memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Nederland. Yang kedua, memajukan dan menggembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya. Kalau zaman sekarang bahasanya adalah maksud dan tujuan Muhammadiyah yang kedua, menggembirakan, memajukan dan menggembirakan cara hidup sesuai dengan tuntunan ajaran Islam kepada lead-leadnya, kepada anggota-anggotanya, aktivisnya, pimpinannya, simpatisannya, itu lead-leadnya, barisan-barisannya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan Mekah, negara kerajaan Arab Saudi itu belum semaju sekarang. Terus kemudian pahamnya cenderung pemurnian Islam. Ya. Tapi kemudian ketika sampai di Indonesia, yang diangkat temanya itu tidak langsung kepada tema pemurnian Islam saja, tetapi yang diangkat adalah mengenalkan sebuah Islam yang maju. Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis atau sunnah, mempelajari kitab-kitab karena beliau berguru pada beberapa ulama di Arab Saudi sana. Kemudian ketika pulang merumuskan bahwa Islam itu agama yang membawa kemajuan. Padahal waktu itu belum maju, Indonesia dijajah. Padahal waktu itu Islam sedang mengalami masa-masa kemunduran. Utsmani mengalami kemunduran. Arab Saudi juga masih kumuh waktu itu, Pak. Masih belum maju lah gitu. Tapi kemudian Ahmad Dahlan memperoleh pencerahan bahwa Islam itu kalau dipahami, dipraktekkan akan membuat negara manapun, bangsa apapun gitu akan menjadi bangsa yang berkemajuan. Maka Muktamar Muhammadiyah Solo kemarin melahirkan sebuah keputusan besar, salah satunya adalah tentang Risalah Islam Berkemajuan. Menegaskan kembali, mengingatkan umat Islam, kalau negara kita nggak maju, ranting kita nggak maju, cabang kita nggak maju, kita itu sebenarnya kurang memahami, kurang mengamalkan dan mempraktekkan ajaran agama Islam. Kalau Islam itu kita praktekkan, kita amalkan, pasti ranting-ranting kita, cabang-cabang kita, gitu, termasuk negara kita itu akan menjadi negara yang maju. Itu keyakinan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena merubah negara menuju kemajuan itu nggak mudah, maka Muhammadiyah memulai dari dirinya sendiri sebagai sebuah perkumpulan, sebagai sebuah perserikatan melakukan itu. Bagaimana menunjukkan Islam yang maju. Maka kemudian lahirlah rumah sakit, lahirlah perguruan tinggi, lahirlah panti asuhan, lahirlah sekolah-sekolah, termasuk sekolah taman kanak-kanak Islam pertama kali di Indonesia adalah Aisyah Bustanul Atfal. Nah gitu Ibu-Ibu. Jadi Aisyah Bustanul Atfal itu bahasa Indonesianya apa? Bu? Aisyah Bustanul Atfal itu bahasa Indonesianya apa? Taman Kanak-kanak Aisyah, singkatannya TK Aisyah, bukan TK Aba. Nah, TK Aba itu kan baleni meneh, Bu. Taman Kanak-kanak Aisyah itu ya Aisyah Bustanul Atfal, tapi nggak apa-apa karena yang paling gampang dikenal Aba ya abanya itu TK Aba. Aba itu pengulangan, nggak apa-apa, Bu. Aba sudah jadi nama sendiri. Nggak apa-apa. Bayangkan nih Ibu, Bapak-bapak, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyonya atau Nyai Walidah Dahlan itu menamakan sekolah paling apa namanya itu, Bu? Paling dasar itu tidak pakai kata sekolah. Tapi yang dipilih adalah kata taman. Ibu bisa bayangkan, nama sekolah kok bukan sekolah tapi namanya taman.
Nah, itu berkaitan dengan apa tadi? Tujuan Muhammadiyah yang kedua, menggembirakan, memajukan, menggembirakan. Jadi kalau Islam itu dipraktekkan, akan melahirkan kemajuan-kemajuan, tapi bukan kemajon ya Bu ya. Kemajuan-kemajuan, bukan kemajon. Kemajon itu ya kemajon. Nah, itu bahasa Indonesianya apa ya? Kemajon itu maju yang salah, yang nggak benar gitu. Kemajon itu kebablasan. Betul ya, kebablasan ya Pak ya? Ini kebablasan itu bahasa Jawa juga ya. Bahasa Indonesia ini apa ya kebablasan itu? Keterlanjuran ya, nggak terlanjur juga. Kebablasan lah, berlebih-lebihan. Maju tapi merusak. Maju ning orang nganggo klambi. Maju tapi kemudian apa? Yang sini tambah mudun, sing bawah tambah. Nah, itu namanya kemajon, bukan kemajuan. Ya, bukan kemajuan tapi kemajuan. Nah, Islam yang maju dan apa? Islam itu kalau dipraktekkan pasti menggembirakan. Bahasa dulu menggembirakan, mungkin dulu belum ada kata bahagia mungkin ya. Tapi gembira yang di situ adalah bahagia itu. Memajukan dan akan membahagiakan orang yang mengamalkan ajaran agama Islam. Artinya apa? Kalau kita sekarang belum maju dan kita belum bergembira atau bahagia, berarti kita belum banyak mengamalkan ajaran agama Islam. Atau kita amalkan ajaran Islam tapi pada aspek-aspek tertentu yang tidak mewakili sepenuhnya ajaran agama Islam. Contohnya apa Bapak-Bapak? Ada orang yang saking cintanya pada tasawuf, hidupnya nyufi, dan nyufinya nyufi yang gambarannya nyufi menyendiri, beruzlah, dan sebagainya. Yaitu tidak akan bisa membuat Islam itu maju. Atau kemudian ritualnya, yang namanya sholat, yang namanya zikir, itu bagus Bu. Tapi kemudian ekstrim. Gulu. Gulu itu berlebihan dalam beragama. Gulu. Berlebihan, ekstrim. Nah, maka Rasulullah kan pernah mengingatkan 3 seorang sahabat yang pengen poso sepanjang hidupnya, pengen tahajud terus, gitu. Terus pengen nggak nikah. Nah, itu gulu. Tahajud, puasa, dan nikah itu bagian dari upaya kita kepada Allah agar hidup kita bahagia fid dunya wal akhirah. Tapi yang baik saja tidak boleh berlebihan. Poso ki apik terus poso terus. Lho Rasulullah ki yo menungso, ya Rasul ning ya poso, ning ya ora poso. Artinya apa? Puasa itu tidak boleh ngebleng sepanjang hidup. Karena itu nggak sehat, nggak akan menggembirakan, nggak akan membuat maju. Padahal baik secara ritualnya. Nah, seperti itu. Lengkap menamakan sekolah saja kembali ke taman. Bapak Ibu bisa bayangkan, taman itu seperti apa Bapak? Bu, pernah pergi ke sebuah taman, Bu? Di Indonesia, di Jogja masihkah ada taman? Oh, oke. Contohnya pundi, Bu? Taman pundi? Taman Pintar. Taman Pintar kokean bangunan. Tapi udah ada taman pintar. Alhamdulillah. Harus taman mana lagi, Bu? Nggak usah pergi kemana-mana. Kan kita pernah membaca buku. Kita melihat video, film. Taman itu seperti apa? Ya, indah. Ya terbayangkan kan sejuk, rumputnya hijau, gitu Bu, ya? Kayak lihat film-film India itu loh, Bu. Ketika membayangkan Kashmir yang indah, rumputnya hijau, indah. Kita pengen berlama-lama di situ, gitu Bu. Kalau di taman itu kita sejuk, kita terus utang wesoh lali. Nah, itu kan itu menghilangkan stres, bahagia, pengen berlama-lama, tidak mau meninggalkan itu taman. Maka di Jakarta kan dibangun taman-taman yang sangat banyak. Mengurangi stres. Itu loh. Nah, sekolah yang dibuat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nawil Dahlan dibuat taman agar apa, Bu? Gurunya gembira, muridnya gembira. Maka dinamakan taman. Pulang sekolah, tawa-tawa, senyum-senyum, bahagia. Sing jemput, orang tuanya juga bahagia. Gitu loh, Bu.
Itu taman. Dan apa yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diikuti teman diskusi beliau yang namanya Ki Hajar Dewantoro. Maka Ki Hajar Dewantoro kemudian ketika mendirikan sekolah, semua sekolahnya tidak dinamakan sekolah, tapi dinamakan taman. TK-nya taman apa, Bu? Taman kanak-kanak. Sian wis. Orang ngerti sejarah tenan iki. TK-nya namanya apa, Pak? Nah, SD-nya taman. Wis mulai angel iki. Nggih, taman. Nggih. Terus SMP-nya taman. Nah, SMA-nya taman. Nggih. Taman semua, nggak ada namanya sekolah. Kiai Haji Dewantoro itu, Bu. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Dewantoro ngerti filosofi pendidikan. Dan itulah inti pendidikan itu melahirkan orang-orang bahagia. Untuk melahirkan orang-orang yang bahagia. Kalau bahagia, mikirnya akan benar. Melakukan sesuatu juga dengan benar. Orang bahagia. Nah, tapi sekarang, sekolah-sekolah menjadi tempat yang mengembirakan atau melahirkan wong stres. Nah, lah itu, Pak. Kokean pelajaran. Terus gurune kokean mengadministrasi. Arung gawe laporan. Monggo. Mengadministrasi. Sampai ada pernah ketika kurikulum baru yang waktu itu diterapkan, ada guru yang sampai nangis seumur hidup harus menggunakan komputer waktu itu. Baru sekali itu, Pak. Sampai ada yang bunuh diri karena nggak bisa. Oke. Oke. Filmnya tadi udah diikuti belum ya? Saya ngirim lagu. Belum diikuti, Mbak. Belum di-download. Kan ya? Tadi saya kirim ke Mak Sumardiana. Boleh nanti sekalian jadi download biar dia aja. Yang lagunya ada belum? Langsung di Ini. Oh, langsung tinggal Dian aja ya, play aja ya. yang itu, Pak. Oh, yang ini ya. Oke. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, niku Bapak, sampai mana tadi? Oh, taman siswa nggih, Bang nggih. Jadi sekolah-sekolah kita itu oleh Bapak Pendidikan Nasional ya, itu memang untuk melahirkan orang-orang yang bahagia, bergembira, berbudi pekerti yang baik. Baru ilmu, baru pintar. Ya. Baru ilmu gitu, melahirkan orang-orang bahagia, orang-orang yang beradab, yang bahagia, baru kemudian sekaligus memiliki ilmu yang baik. Nah, seperti itu harapannya sepanjang sejarah yang saya baca seperti itu. Tetapi sekolah yang kita rasakan sekarang, itu saya sendiri baru membaca mata pelajarannya aja udah pusing, Pak. Banyak sekali. Rumiyin kena dulu ketika saya masih SD, mungkin seangkatan Bapak-bapak dengan saya, 55 tahun, Bapak 60 tahun, terus yang 70 tahun dan sebagainya, lebih membahagiakan lagi. Lah dulu itu kalau berangkat sekolah cukup 1 buku. Kalau periode saya udah buku, Pak. Meskipun saya masih tahu yang pakai nomor itu, Pak. Nah, itu masih tahu. Saya ya coret-coret itu ya, tapi generasi saya udah generasi mulai buku. Gitu, bukan sabak lagi. Gitu. Itu berangkat sekolah cukup 1 buku. Gitu, nggih. Terus yen udan dimasuk ke plastik resek. Nah, terus digembol. Nah, itu, Pak. Gitu. Di buku itulah ya pelajaran nulis, pelajaran hitung, pelajaran macam-macam ya di buku itu. Tapi melahirkan profesor, doktor dan sebagainya lupa itu, Pak.
gitu. Dan gembira. Jarang ada PR. Kalau PR itu dikerja kelompok. Saya dulu begitu, Bu. Terus mengerjakan kelompok saja itu malam hari, terus kepala sekolah gurunya mendatangi apa itu tempat apa pada saat kita belajar. Bocah-bocah, engkau bengi belajar kelompoknya di mana? Di rumahnya. Pak, kepala sekolah saya itu datang. Menyemangati kita, bukan ngajari, nyemangati. Luar biasa toh, Pak. Seneng. Nah, itu sekolah itu seneng. Ya. Terus kerja bakti, prakarya, gawe dalan, nyunggi gitu. Zaman dulu gitu, Pak. Itu bahagia sekali sekolah itu dan nggak macam-macam pelajarannya. Pelajarannya banyak prakarya. Ya, prakarya niku napa, Bu? Nah, keterampilan. Terus diajari nulis halus. Gitu, Pak. Terus sakniki ana sing nulis halus. Mboten ana. Gitu loh, Pak. Gitu. Jadi wah, bahagia banget sekolah di situ. Apalagi terus Pak gurune rawuh. Pak gurune rawuh atau Pak kepala sekolah rawuh. Sepedanya mengkilat bar disemir. Wah. Terus angge topi. Pak kepala sekolah itu masih topinya gitu, Pak. Terus pakai tas yang dicangkol neng dalangan itu. Wah, terus begitu datang Pak gurunya, Pak kepala sekolah, murid-murid itu udah rebutan. Gawake tase, gawake topine, terus nuntun, itu bahagia sekali. Itu loh, Pak. Jadi kehadiran guru itu ya Allah luar biasa. Maka dulu guru-guru neng kampung itu melebihi presiden, Pak. Bahagia gitu loh, Pak. Coba saat ini ana guru ngopit. Nggawa tas. Nah, mau digeguyu oleh bocah-bocah toh. Seperti sinetron. Nah, ini Bapak, jadi ada banyak yang hilang. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan gitu, pengajaran dan pelajaran agama itu membuat orang berpikir bahwa Islam itu menghadirkan kemajuan dan dengan mengamalkan Islam, belajar Islam, itu hidupnya akan bahagia. Gitu. Maka dulu guru-guru di sekolah Muhammadiyah itu dijuluki pamong guru, ngemong muridnya. Seingat saya begitu. Gitu. Dulu saya ketika sering datang ke MUI, akhirnya dapat istri saya itu, Pak. Ya, itu. Datang ke MUHA, saya kenal Mbak Santi. Gitu. Itu apa, Pak? Itu masih pakai istilah pamong guru. Waktu saya IPM itu masih istilahnya pamong guru. Saat ini istilahnya apa, Bu? Mboten enten istilah. Guru-guru itu pamong, mereka sering rapat membicarakan bareng. Nah, sekarang urusan murid terserah guru BP. Akhirnya sekolah secara lembaga kurang bertanggung jawab memantau perkembangan anak-anak. Kalau guru saling bercerita, piye bocahmu, karena pamong, ngemong. Itu, Bu. Itu baru bicara tentang memajukan dan menggembirakan pengajaran. Pengajaran itu apa? Metodologi teknik. Bagaimana kita mengajarkan, mendidik, itu pengajaran. Maka metodologi cara mendidik harus kita pikirkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, di madrasah-madrasah kita dan sebagainya agar menjadi tempat yang menggembirakan pada anak-anak kita. Karena apa? Metodologinya, tekniknya disukai oleh anak-anak. Zaman dulu mungkin secara teknik teknologi masih kurang, maka peran guru menjadi penting. Kalau kemudian ingat sang pencerah, Laskar Pelangi, yang seusia saya kan nonton Laskar Pelangi. Bapaknya kepala sekolahnya Bu siapa? Yang tokoh perempuan guru namanya siapa, Bu? Bu Muslimah. Muslimah atau Aisyah? Bu Mus. Gitu. Bu Mus itu dengan Pak Arpan yang kepala sekolah, itu dalam kenyataan hidupnya bapak sama anak. Kepala sekolahnya bapaknya, salah seorang gurunya Bu Muslimah. Bagaimana Pak Arpan itu bisa menyampaikan pelajaran dengan pengajaran yang menarik.
Ibu-ibu nanti bisa lihat lagi Laskar Pelangi ketika beliau menceritakan kisah Nabi Nuh, banjir Nabi Nuh. Itu bagaimana Pak Arpan itu bisa bercerita, bergaya seperti kejadiannya itu. Sampai anak-anak melongo. Karena apa? Beliau menggambarkan itu dengan luar biasa. Dulu kan guru kemampuannya di personalnya. Rungono laptop, rungono apa-apa. Onone mong kapur, adanya mong napa itu jenenge iki? Penggaris sing nuding-nuding napa niku Pak jenenge? Ayo waca niku tuding napa jenenge? Selali kabeh nggih Bu nggih. Yen murid ngaya tutuk anggo niku lho Pak. Napa jenenge Pak? Betik apa-apa napa? Nah, pokoknya niku lah. Nah, niku. Itu peraganya ya hanya itu. Tetapi dia bisa wah, luar biasa. Ada yang guru untuk menggambarkan astronot terus berpakaian pakai mantol, pakai gini, nah itu menarik. Nah, pengajaran. Nah, termasuk niki Bapak-bapak, metodologi teknik berdakwah kita, mari kita terus update. Maka kemarin LPCR, lembaga ingkang kula pimpin, lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid kemarin meluncurkan 6 hal. Yang pertama aplikasi Salamu. Mohon nyuwun Bapak Ibu yang punya HP buka Play Store, diketik Salamu. Nggih, mengke kondur salam garis miring mu. Nanti akan muncul huruf S warna hijau, ada garisnya itu. Itu dibuka. Itu mungkin dibuka, Salamu dipun buka. Itu salah satu cara kita berdakwah untuk warga Muhammadiyah di cabang ranting khususnya dengan HP. Ibu-ibu yang pinter pidato disyuting kirimkan akan ditonton wong sak ngalam dunyo. Itu ibu-ibu yang punya dodolan apa Bu, bisa membuat sesuatu produksi apa, kirimkan ke LPCR nanti akan muncul apa jualan ibu-ibu. Kalau disentuh itu di HP nanti langsung nyambung ke HP ibu-ibu. Ibu-ibu tinggal bersepakat harganya berapa, dikirim ke seluruh Indonesia. Ibu-ibu pengen belajar baca Al-Quran, pengen baca doa, pengen dengarkan ceramah-ceramah, jadwal sholat dan sebagainya, semuanya ada di situ. Nanti akan segera ditambah tanya jawab agama. Terus khusus ada tanya jawab khusus wanita. Ya saya sudah minta beberapa ustadzah dari majelis tarjih dan tabligh untuk mengisi khusus ruang tanya jawab agama tentang wanita. Nah, nanti buka di situ Ibu. Nah, itu salah satu cara kita agar Bapak Ibu bisa tidak usah nunggu ustadz datang, dengan medjet itu nanti bisa bertanya pada ustadz, bisa lihat ceramah, bisa dengarkan radio Muhammadiyah seluruh Indonesia. Sayang Jogja nggak punya radio. Gitu. Pusatnya Muhammadiyah malah nggak punya radio Muhammadiyah. Wonosobo punya, Ponorogo punya, Banjarmasin punya. Lah ibu bisa dengarkan ceramah-ceramah agama dan sebagainya seluruh radio Muhammadiyah di Indonesia di situ. Misalnya seperti itu. Itu baru pengajaran dan pelajaran. Materinya juga harus menggembirakan. Nah kemarin juga kita launching Bapak Ibu, yang kedua adalah buku secara. Buku secara itu sekolah cabang ranting untuk saling belajar. Kita launching buku Memakmurkan Masjid Muhammadiyah. Nah, nanti Bapak bisa mendapatkan buku itu. Kemarin yang hitam putih gratis, tapi yang berwarna akan kita jual ya untuk operasional lembaga kami. Juga kita launching ranting, Pak Sumardi, ranting Kampung Sri Rahayu di Karangklesem, Banyumas, dekat bekas terminal lama, Bu. Kita barusan meresmikan ranting Muhammadiyah terbaru, namanya ranting Kampung Sri Rahayu. Itu terdiri dari 3.200 kakak. Warganya 20.000 jiwa. Berdiri ranting baru yang kemudian anggotanya 20.000 jiwa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tadinya bermasalah, kemudian hijrah
menjadi orang-orang yang bermaslahah. Tahu Bu? Kenapa bermasalah? Mereka itu mantan PSK, germo, preman, pengamen, narkoba, wes segala macam yang gitulah Bu. Gitu. Itu kemudian dibina komunitas itu oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto, satu persatu mulai sadar, satu persatu mulai sadar. Ada seorang pembinanya yang luar biasa namanya Pak Bayu Kurniawan. Beliau seorang Cina, mu'alaf, dulunya ketua pemuda Katolik se-Banyumas, wakil ketua pemuda Katolik se-Jawa Tengah, jadi mu'alaf dan menjadi orang yang membina secara rutin di kampung Karangklesem itu. 5 tahun kemudian lahirlah ranting Muhammadiyah di situ, Bu. Ada cerita menarik, kata Pak Bayu, Pak Jamal, dulu saya kira ini perempuan-perempuan di sini itu agamanya non-muslim, agamanya Hindu. Loh kok Hindu Pak? Iya, karena kalau ada laki-laki lewat, si perempuan-perempuan ini bilang, mari om mampir om, nah gitu. Nah, katanya begitu, guyonan beliau, ada rekamannya itu Pak. Nah, saya kira Hindu, setelah saya cek KTP-nya ternyata Muslim. Ada yang non-Muslim juga Bu. Nah itu kisah-kisah perjuangan beliau seorang mu'alaf yang kemudian bisa mendekati saudara-saudara kita dan berhijrah dari bermasalah menjadi bermaslahah. Ya, itu luar biasa. Nggak mudah Pak. Kulo sing ustaz ceramah yang di India aja belum tentu bisa merubah satu orang. Tapi Bapak ini bisa mengajak 20.000 orang. Sekarang anak-anak mereka udah 20 sedang ngambil S1. Dibiayai sepenuhnya oleh UMP. Jadi sarjana beasiswa sepenuhnya. Ya. Terus kursus bahasa Arab gratis, kursus bahasa Inggris gratis, jahit gratis, semuanya digratiskan, kesehatan gratis agar kemudian masyarakat tumbuh berkembang menjadi luar biasa. Dulu mereka hanya mau datang pengajian, kalau pulang dikasih beras, kasih sembako, kasih makanan, Pak. Sekarang, mana ditanya itu, gitu. Udan ora udan, mbok udan pun tetap mereka datang. Dan mereka nggak lagi tertarik dengan sembako dan sebagainya. Bahkan mereka sekarang sudah mengeluarkan infak. Ya, yang dulu kalau nggak ada makanan nggak datang, sekarang malah mereka datang mengeluarkan infak. Luar biasa Bapak. Nah ini salah satu cara dakwah yang menggembirakan yang dilakukan oleh Pak Bayu Kurniawan dan teman-teman UMP. Akhirnya lahirlah ranting baru, boleh jadi salah satu ranting dengan jumlah warga terbesar di Indonesia. Karena 20.000 satu ranting. Nitian berapa Pak? 3.000? Sekitar itu nggih. Nggih. Yang kedua, memajukan dan menggembirakan kehidupan cara hidup sepanjang kemauan agama Islam. Kalau tadi pada sekolahannya, cara pengajarannya, yang sekarang itu cara berkehidupan. Sehari-hari kita itu harus memajukan dan menggembirakan. Bapak Ibu. Bagaimana kita, sekarang jam berapa ini? Udah habis namanya. Enam 6.30, berarti kan udah selesai. Nah, Pak. Bapak-bapak, nah kita akan bergembira kalau kita, Bapak-bapak, itu ikhlas, bersyukur ya, dalam menjalani kehidupan. Ikhlas akan melahirkan kesyukuran dan kesabaran. Kesyukuran dan kesabaran akan melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan akan memunculkan ghirah atau gairah. Jadi gairah itu berasal dari bahasa Arab namanya ghirah dalam berislam dan berkehidupan. Nah, kalau kita sudah bahagia, insya Allah kepada siapa saja bergaul kita akan ramah, meringah, banyak senyum, insya Allah. Nah, salah satu contohnya inilah berislam dengan gembira, murah senyum. Ibu-ibu, gitu, saya itu kalau di rumah cenderung orang yang agak serius. Gitu. Tapi bagaimana kemudian kita itu bisa menjalani kehidupan bersama istri kita, anak kita bisa bergembira.
Nah, sekarang akan saya tutup dengan mana tadi ya? Sing pundi wau, Mas? Niki nggih. Eh, nah, oh nggak keluar suaranya ya? Boleh. Volume Ini volumenya udah pol ini, garisnya sini. nggak keluar suaranya. Nah, Bapak Ibu penutup pengajian. Ya Allah ya Robbi. Ceritanya gimana? Rais. Niki diulangi dari depan. Ya, tapi dijelekan dulu kaget nanti. Iya. Hari geret. Nah, setiap mau digeret malahan. Agak ini aja Pak. Saya itu nek ranggo nggak pakai mos anu ya. Raiso. Geret. Nah, Ini dah. nggak bersuara itu. Nah, Ada kita coba. Ya. mulai dari awal gitu. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini lagu untuk cabang ranting agar kita bisa semangat di ranting, ngelola masjid dan sebagainya. Nah, Nanti Masjid Mutahirin ada di sini, Pak. Tadi Mutahirin kan ya? Mutahirin juga kan? Nah, gitu. Mutahirin lagi tadi itu.
Internetnya yang mati. Nggih, gitu Bapak-bapak, ini salah satu cara kita. Jadi dakwah itu harus menggembirakan. Intinya gitu saja. Mudah-mudahan Masjid Muthahirin ini yang di video ini muncul 3 kali. Kita Masjid Muthahirin terus bisa makmur dan memakmurkan masyarakatnya. Insya Allah. Cekap semanten. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu. Non Sri Rahayu, Kampung Sri Rahayu, Karangklesem, Pak. Beberapa materi berkaitan dengan gembira, Bapak Ibu, hidup ini memang perlu gembira. Tapi nanti gembira kita adalah gembira yang positif, karena orang yang gembira itu ya gembiranya kita positif, tapi kita setelah dengan adanya pengajian rutin seperti ini akan merasakan gembiraan enak di dalam diri kita. Untuk itu, jemaah sekalian, mari kita ajak saudara kita, teman kita selalu beda, tapi dengan berbeda yang positif sehingga akan memberikan dampak yang baik kepada diri kita. Jemaah sekalian yang mengerti, karena waktu sudah jam 6.30. Oke. Kalau kemarin jam 7 muncul kita, karena startnya datang jam pelakon. Kalau dengan pengajian seperti ini kita akan dapatkan berbagai informasi dari beberapa staf yang sebenarnya sudah rutin di ini. Mengucapkan terima kasih Pak Jamal atas harapannya, semoga ilmunya bisa diamalkan oleh para jamaah dan semoga menjadi amal untuk Pak Jamal keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.